Parlementarnya malam hari ini kita menghadirkan narasumber untuk bersama-sama kita berbicara malam hari ini. Kami mengundang langsung Polrestabes Kasat Lantas Polrestabes Kota Makassar, ada Bapak AKBP M. Hidayat yang nanti kita akan berbicara banyak. Selamat malam Pak Hidayat. Nanti juga akan bergabung Bapak Mujibur Rahman dari DPRD Kota Makassar, yang nanti akan kita lihat apa kajian atau kebijakan yang bisa kita terapkan di Makassar yang bisa menjadi best practice untuk kota-kota di Sulawesi Selatan nantinya. Tapi sebelumnya kita saksikan yang satu ini dulu. Lalu lintas kian padat, ketidakdisiplinan dan ketidakpatuhan pengguna jalan raya tentang rambu-rambu lalu lintas sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya. Tingkat disiplin dan pemahaman terhadap peraturan dan etika berlalu lintas yang rendah dari pemakai jalan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas. Untuk itu berbagai upaya telah dilaksanakan dalam menekan kecelakaan lalu lintas, namun masih belum mampu mengimbangi perkembangan lalu lintas yang begitu pesat. Seperti halnya di Kota Makassar, selama tahun 2011 dalam kurun waktu 6 bulan, terjadi 617 angka kecelakaan lalu lintas. Di antaranya 93 jiwa meninggal dunia, 194 luka berat dan 579 luka ringan, serta kerugian material kurang lebih 650 juta rupiah akibat kecelakaan di jalan raya. Sementara itu 46% korban adalah generasi usia muda produktif dan sekitar 62,5% kecelakaan mengakibatkan penderitaan dan kemiskinan, baik bagi korban maupun keluarganya. Untuk mengetahui sejauh mana upaya mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas khususnya di Kota Makassar, kita ikuti dialog parlementaria malam ini. Kita berlanjut di parlementer, Pak Mujibur Rahman juga sudah bergabung. Selamat malam Pak Mujibur Rahman dari DPRD Kota Makassar. Ke Pak Hidayat dulu. Pak, ini rekayasa lalu lintas banyak dilakukan. Kemudian ada razia-razia, kemudian banyaklah upaya. Tapi nampaknya kita memang selalu berada pada titik menikmati kemacetan dan beberapa angka kecelakaan. Dari Pak Hidayat sendiri, problem utama kita di Makassar sebenarnya apa sih ini Pak Hidayat mengenai perlalu lintasan kita? Bagi kami di sini masalah problem permasalahan lalu lintas ini adalah masalah sinergitas dalam melakukan satu upaya-upaya yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi. Yeah. Jadi intinya sinergitas dari semua instansi maupun stakeholder yang ada dalam yang bertanggung jawab terhadap masalah perlalu lintasan ini. Nah, sinergitas yang dimaksud adalah kita bergerak dan bekerja bersama-sama, di mana lalu lintas ini merupakan urat nadi kehidupan, di mana semua lini kehidupan juga mesti kita jalankan secara bersama-sama, serentak dari semua instansi dan stakeholder yang bertanggung jawab pengemban pelaksana tugas daripada lalu lintasan itu sendiri. Stakeholder yang dimaksud adalah dari pemerintah juga ada, dan dari acara parlementer ini khususnya dari yang terhormat dari DPRD Kota Makassar juga ada, termasuk dari dinas pendidikannya sendiri yang berperan dalam hal memberikan etika berlalu lintas yang ada, termasuk dari pengusahanya juga ada, termasuk dari tempat-tempat rumah makan yang menyiapkan parkir, dari PD parkir juga ada. Jadi semua itu harus berjalan secara bersinergi, tidak bisa hanya ditangani oleh Polantas saja atau polisi lalu lintas. Yang selama ini merasa sendiri apa Hidayat? Tidak, kami merasa selama ini tidak sendiri, namun berjalannya tidak bersama-sama. Berjalannya tidak bersama-sama. Semua instansi banyak bekerja, dari DPRD juga banyak memberikan masukan kepada kami, dan bahkan memberikan solusi-solusi berupa saran kepada kami. Termasuk dari seluruh instansi, tapi ini bergeraknya tidak sama-sama. Sehingga ini harus kita sama-sama mengacu kepada Undang-Undang 22 tahun 2009 ini tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini. Kita sudah ditentukan tanggung jawab dan peran masing-masing. Tinggal kita mau melaksanakan atau tidak, dan kita bergeraknya secara bersama-sama. Iya, kalau orkes simfoninya aman, kalau dirijennya bergerak sama-sama nih Pak ya. Orkester seperti itu. Tapi kalau kita ingin lebih jauh lagi Pak,
kalau kota Makassar ini ya, tiap hari sudah intensitas kemacetan sudah sangat tinggi. Ini ulasan banyak nih. Ada yang mengatakan padatnya kendaraan, kemudian volume jalan tidak bertambah. Tapi di lapangan sendiri, Pak Hidayat, dari laporan anggota-anggota yang ada, sebenarnya faktor yang paling dominan mempengaruhi kemacetan kita di Makassar itu apa sebenarnya, Pak Hidayat? Faktor yang dominan dari kemacetan di Makassar ini salah satunya adalah masalah infrastruktur yang ada. Ya. Infrastruktur yang ada diantaranya jalan dan termasuk perambu-rambuan yang memang sudah cenderung dibuat sedemikian rupa melalui rekayasa untuk pembangunan, dilaksanakan pembangunan jalan oleh beberapa dinas yang bertanggung jawab, khususnya PU, dan rambu-rambu yang dibuat oleh perhubungan dan kembali kepada pengguna jalannya. Nah, selain pengguna jalan juga faktor yang sangat dominan adalah jumlah perkembangan kendaraan yang signifikan, cukup besar, tidak diimbangi dengan pergerakan pembangunan jalan. Oke, kita manfaatkan kalau jalan mungkin pembangunannya juga akan berdampak apabila melakukan pembangunan jalan akan menimbulkan kemacetan. Yang terpenting adalah masalah etika berlalu lintas dari masing-masing kendaraan itu sendiri, pengemudi kendaraan itu sendiri. Termasuk daripada AMDAL lalu lintas yang sudah diamanatkan oleh undang-undang dan AMDAL lalu lintas yang sudah dalam pembangunan satu rumah makan, mal-mal, itu harus benar-benar memperhitungkan berapa sih jumlah kapasitas yang akan menampung parkir itu sendiri, keluar masuknya, menggunakan bahu jalan itu hampir semua itu berpengaruh. Dan yang tidak kalah pentingnya tadi yang dibilang stakeholder tadi, apakah jumlah pembatasan jumlah kendaraan ini sudah harus benar-benar serius dipikirkan. Kalau dibatasi tapi yang memproduksi terus aja banyak, kan juga kita akan menjadi satu permasalahan yang tidak akan pernah selesai. Iya. Jangan-jangan dilarang dianggap melanggar HAM lagi ya. Punya duit boleh beli apa salahnya gitu. Iya, betul. Tapi kan ini nampaknya upaya rekayasa terus dilaksanakan, tapi belum bisa memberi pengaruh yang besar ya Pak Hidayat. Ya, upaya rekayasa ini kan juga kalau teori lalu lintas itu seperti teori simbalon. Iya. Pencet sana, dia gelembung sebelah sana, dipencet sana, gelembung sebelah kiri. Itu selalu terjadi seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi dibilang itu masalah pelanggaran HAM, masalah kendaraan, ini perlu manajemen dan penghitungan kebijakan yang memang diambil mungkin cenderung tidak populer. Bahkan mungkin akan menjadi resistensi yang cukup besar. Tapi kita kembali kepada, kita lihat dari sepeda motor yang ada, mobil yang ada, mayoritas adalah merek-merek yang, mohon maaf saya sebutkan merek aja nggak apa-apa, Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, itu semua merek-merek Jepang. Kendaraan itu yang masalah dipicu masalah kecelakaan kendaraan itu dari roda 2 mayoritas juga kecelakaan. Yamaha itu semua itu ada buat produksi Jepang. Tapi di Jepang sendiri tidak ada yang pakai motor, Pak. Karena dia tahu bagaimana bahayanya menggunakan sepeda motor, sehingga kita perlu mengingatkan ini. Apabila sudah memang memiliki kendaraan sepeda motor, sudah harus benar-benar memperhitungkan keselamatan mereka. Yang didorong mereka adalah public transportasi yang nyaman sehingga mereka bisa menghindari naik kendaraan roda 2 mungkin, Pak. Pak Hidayat. Pak Mujibur Rahman, ini kalau kita lihat ya, kemacetan dan persoalan lalu lintas ini tiap hari dibicarakan secara publik ya, baik karena kemacetannya, baik karena kecelakaannya dan upaya-upaya rekayasanya. Apakah ini juga menjadi fokus atau diseriusi sih di DPRD untuk diberikan faktor-faktor yang bisa mengurai masalah? Tadi Pak Hidayat mengenakan stakeholder yang berjalan sendiri-sendiri, kemudian Anda lalu lintas yang biasanya tidak jalan. Gimana sih di DPR dibicarakan ini, Pak Mujibur Rahman? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkaitan dengan tema kita pada kesempatan hari ini, saya kira ini merupakan tema yang sudah sering kita perbincangkan. Kemacetan itu adalah merupakan salah satu piranti dari syarat kota Makassar ini menuju kota dunia. Jadi sebelum menuju kota dunia harus macet dulu gitu. Artinya sebelum terjadi sebenarnya kita sudah harus mengantisipasi. Cuman memang penanganan kemacetan kita ini tidak dipikirkan sejak dahulu, sehingga peningkatan jumlah kendaraan kemudian itu tidak berbanding lurus dengan ruas jalan yang tersedia di kota Makassar. Bisa kita bayangkan misalnya kalau seluruh penduduk keluarkan kendaraannya di jam yang bersamaan, maka seluruh ruas jalan itu akan terisi dengan kendaraan, baik itu kendaraan roda 4 maupun roda 2. Nah, saya kira ini bukan satu hal yang perlu kita
pesimis melihat kondisi ini, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah supremasi kebijakan. Supremasi kebijakan ini adalah pemerintah kota harus punya political will dalam rangka mengurai persoalan kemacetan. Kita ada dinas perhubungan, kemudian ada PD parkir, kemudian ada PU yang secara sinergi ini bisa melakukan koordinasi dalam rangka melakukan satu sisi pembangunan infrastruktur jalan, di sisi lain adalah mencoba untuk bagaimana melakukan rekayasa lalu lintas bersama dengan pihak kepolisian. Yang kedua adalah supremasi hukum. Supremasi hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ini, saya kira dituntut kepolisian untuk bagaimana bisa melaksanakan secara konsisten dan secara konsideran apa yang menjadi aturan perundangan dalam undang-undang tersebut. Kalau dulunya misalnya, saya mohon maaf ini Pak, mungkin ada perilaku-perilaku yang sudah jadi rahasia umum, misalnya tidak punya SIM, kemudian melanggar, itu bisa diatur misalnya 5.000 ya. Ini bukan berarti mencoba menyudutkan pihak kepolisian, tapi masyarakat kita juga yang melakukan budaya-budaya seperti ini. Nah, dengan adanya undang-undang ini, mari kita konsisten. Kalau misalnya dia melakukan pelanggaran dengan itu, ya harus dikenakan sesuai dengan aturan yang ada, didenda. Dengan misalnya denda tilang 200.000, 300 sesuai dengan aturan yang ada, itu kan bisa memberikan efek jera kepada pengguna jalan raya kita, khususnya kendaraan roda 2 yang saya kira banyak yang melakukan pelanggaran. Nah, oleh karena itu dari kedua hal ini saya kira perlu kita lakukan pencermatan lebih serius, dan tentu kita berharap ke depan juga ini pemerintah Kota Makassar berupaya untuk melakukan sebuah terobosan, entah itu dalam bentuk peraturan daerah atau SK wali kota. Saya kira sudah penting untuk melakukan pembatasan kendaraan. Di Singapura misalnya, kita melihat Singapura itu kota dunia yang begitu berkembang, masyarakatnya juga kaya-kaya, tetapi mereka tidak kemudian serta-merta harus memiliki kendaraan sampai 3, 4, karena setiap kendaraan bukan merupakan simbol kemewahan di sana. Betul. Jadi begitu sampai ke pembantu juga harus ada kendaraan, itu kan sebenarnya repot. Jadi begitu ada kendaraan yang kedua dari pemilik rumah, itu sudah dikenakan pajak 50% dari harga mobil yang dimiliki. Jadi saya kira ini juga akan memberikan sebuah warning kepada masyarakat kita secara keseluruhan untuk tidak secara berlebihan itu mengapresiasi dia punya kemampuan untuk memiliki kendaraan. Pak Mujib, mari kita lihat misalnya dalam kewenangan DPR yang bisa memberikan pengawasan melekat sesuai dengan tupoksinya. Misalnya di perparkiran, apakah selama ini ada fokus untuk memberikan introduce ke PD parkir yang bukan hanya dikejar pendapatannya yang harus dihitung per tahun, tapi efek dari perparkiran yang memberikan kontinuitas pengaturan misalnya sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Di Dinas Pekerjaan Umum misalnya, karena selama ini kita masih melihat dengan mata telanjang bahwa ada bangunan yang bisa menampung begitu banyak orang, tapi lahan parkirnya hanya sekitar 10 mobil, dan itu terbuka secara artinya ada sebenarnya di domain DPR yang bisa masuk untuk mengurangi masalah ini, Pak Mujib. Iya, 3 bulan yang lalu memang ini sempat menjadi debat antara teman-teman DPR dengan Dinas Tata Ruang, kemudian Dinas Perhubungan bersama dengan PD Parkir. Jadi sebenarnya memang persyaratan pembangunan di Kota Makassar itu adalah selain dia memiliki dokumen AMDAL, dia harus juga memiliki dokumen ANDALALIN. ANDALALIN ini adalah analisis dampak lalu lintas. Jadi setiap bangunan yang ada itu sebenarnya sudah harus ada sebuah konsep tentang bagaimana menata lalu lintas perparkiran dan lalu lintas kendaraan yang berada di sekitar bangunan tersebut. Tapi ini kan sebenarnya SPBU juga kena dong itu ya? Iya dong, pasti. Tapi kan jadi problem ini adalah pemerintah kita dalam hal ini dinas terkait itu lebih cenderung melihat aturan yang ada di atas. Ketika aturan yang ada di atas ini tidak memberikan ruang untuk itu lantas kemudian berpegang pada aturan di atas. Sekalipun memang perundang-undangan itu kan hierarkinya undang-undang lebih tinggi daripada perda. Tetapi kalau misalnya kita punya political will, perda juga itu bisa kita jadikan sebagai dasar untuk menegakkan aturan. Misalnya, setiap pembangunan itu harus memiliki IMB, harus memiliki ANDALALIN. Jadi dengan sendirinya bangunan-bangunan itu, prospek bangunan yang ada di Kota Makassar ke depan ini sudah berbasis pada penataan lalu lintas, sehingga itu bisa tertata. Nah, inilah yang kemudian 3 bulan terakhir ini dilakukan perdebatan yang cukup panjang oleh teman-teman di DPRD, dan hasilnya kami DPRD Kota Makassar merekomendasikan kepada pemerintah kota untuk segera membuat SK wali kota berkaitan dengan itu. Setiap itu harus ada konsep ANDALALIN. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa bagaimana stakeholder ini bisa bersinergi untuk satu tujuan,
DPR kan perannya bisa menjadi apa ya, mediasi ya antara instansi-instansi yang punya tanggung jawab pada pengurangan atau penaatan aturan ini. Bagaimana bisa ini tiga-tiganya ini disatukan dalam satu tujuan untuk lalu lintas lancar di Makassar? Ya. Jadi ada hal sebenarnya yang mesti dikritisi dan coba diperbaiki oleh SKP dan dinas terkait kita. Ya. Dinas terkait kita ini cenderung itu lebih memperhatikan program-program yang sudah dicanangkan pada saat pembahasan APBD, sehingga melupakan masalah-masalah sosial yang muncul dan ketika itu bersinggungan dengan programnya. Ya. Ketika misalnya dipertanyakan bagaimana penanganannya ini berkaitan dengan ini persoalan, oh itu kan tidak masuk dalam domain penganggaran kita kemarin. Jadi akhirnya apa? Itulah tadi, kita ini selalu berpaku pada program perencanaan yang sudah dibuat, sementara tidak ada upaya untuk memikirkan 2-3 tahun ke depan akan ada masalah ini. Gitu. Nah, oleh karena itu saya kira memang saat ini sudah harus kita mencoba untuk melakukan lebih banyak penelitian terkait dengan bagaimana menata Kota Makassar ini. Mempertemukan beberapa pihak ini sudah kita lakukan beberapa kali. Termasuk PD Parkir kita sudah mengundang, kita mencoba mempertanyakan legalitas dari 700, kalau saya tidak salah 717 titik itu. Lokasi parkir di Kota Makassar ini, itu ada berapa persen itu yang sebenarnya legal itu, yang tidak yang ilegal, karena di situ kita melihat mereka tidak pakai baju tugas parkir, jadi seenaknya menggunakan badan jalan. Padahal kan ada aturannya, setiap ada perempatan jalan, maka itu dihitung dia 6 kaki, 6 meter dari perempatan itu sudah tidak boleh ada lahan parkir. Nah ini sudah perempatan, ada lahan parkir, orang mau tikung kanan kiri nggak bisa, jadi akhirnya itu tadi, makanya kita meminta kepada PD Parkir ini untuk betul-betul memikirkan di mana sebenarnya titik parkir yang ada di Kota Makassar. Nah yang ketiga yang perlu dilakukan oleh PD Parkir dan dinas terkait sebenarnya ini adalah mencoba untuk memikirkan lahan-lahan parkir itu secara vertikal, secara ke atas. Jadi saya kira banyak lahan-lahan kita di Kota Makassar ini yang mungkin sekitar 12 dikali 20 yang punyanya orang kan, itu bisa disewa oleh PD Parkir untuk kemudian dibuatkan bangunan. Jadi situ khusus untuk parkir. Yang penting DPR setuju dong investasinya, kan gedung tinggi nih. Iya, artinya ketika misalnya ada political will dari PD Parkir, dan PD Parkir itu kan perusahaan daerah, tentu ada modal besar yang dipunya di sana karena ini kan monopoli juga, jadi saya kira itu bisa kita coba pikirkan bersama, dan DPRD tidak akan mencoba untuk membatasi, kita akan mencoba untuk menghadirkan bagaimana anggaran bisa kita proyeksikan ke sana. Yang penting itu tadi, dia bisa mengurai kemacetan dan menanggulangi masalah-masalah perparkiran yang ada di Kota Makassar. Oke, nampaknya ini bisa menjadi hal yang baik ini untuk memediasi ini. Pak Hidayat, kalau kita tadi salah satu angkanya yang menjadi bagian penting untuk kita lihat juga adalah penyebab kecelakaan lalu lintas. Salah satunya menurut Pak Hidayat tadi adalah pemahaman aturan berlalu lintas. Ini kan ada undang-undang terbaru nih, walaupun pernah ditunda. Apakah sekarang pada posisi apa sih undang-undang ini? Sudah full berlaku atau masih ada sosialisasi dulu nih Pak Hidayat? Jadi Undang-Undang 22 tahun 2009 sudah berlaku dan sudah diberlakukan untuk pelaksanaannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengatur kelalu lintasan yang ada di seluruh Indonesia ini. Dan untuk ada beberapa pasal yang memang perlu dilaksanakan peraturan-peraturan pemerintah selanjutnya. Itu seperti pengaturan diantaranya nanti diatur lagi melalui Kepmen yang ada, termasuk ada peraturan yang diatur oleh peraturan Kapolri terkait dengan SIM internasional, dan termasuk beberapa pengaturan pelaksanaan tugas terkait pelaksanaan Samsat itu sendiri. Nah, hal ini undang-undang itu tetap berjalan dan tetap sempat terjadi satu penundaan, tapi itu tetap kita harus jalankan karena itu amanah yang disampaikan oleh rakyat itu sendiri. Undang-undang yang dimaksud itu untuk menciptakan satu keteraturan dan ketaatan. Keteraturan dan ketaatan itu kadang-kadang banyak masyarakat menyampaikan, ya itu undang-undang peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah ini yang repot. Bahkan ada yang menyampaikan, bahkan yang lebih parah lagi, dia menyampaikan bahwa kita ini kan keturunan nenek-nenek atau kakek kita yang turunan pelanggar. Kok bisa begitu? Kalau kita nggak melanggar nggak asik. Jadi ada bicara seperti itu. Karena contohnya Nabi Adam itu diturunkan ke dunia itu karena dia dari surga diturunkan ke dunia itu karena dia makan buah yang dilarang itu, buah kuldi. Nah, ini yang menjadi satu pegangan mereka.
Sampai kemarin terakhir kita bicara saya sempat naik taksi kemarin karena memang cukup padat. Saya ingin melihat sesuatu dan saya tinggalkan kendaraan saya jalan kaki, tapi ada perintah untuk segera cepat bergerak, saya menggunakan taksi. Nah, saya menggunakan taksi. Akhirnya saya menggunakan taksi, saya lihat, saya pura-pura bukan sebagai polisi. Ini, Pak, kenapa lo sini, Pak? Ya, Bapak melanggar aturan. Ya, aturan kan dibuat untuk dilanggar. Itu bagaimana mindset seperti itu yang kita harus rubah. Langsung ditangkap dong, Pak. Ya, kita terkadang upaya penangkapan, makanya saya bilang kami tidak bangga dalam semboyan kami tidak bangga menangkap para pelanggar, tapi kami bangga tidak ada pelanggaran. Nah, itu yang kami sampaikan. Nah, jadi yang saya lakukan, kami selalu mengedepankan lagu Indonesia Raya pada saat bait refnya itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Disinilah saya ingin menyampaikan, kita harus bangun jiwanya, bangun raganya, seperti disampaikan oleh Pak Mujib, Pak Mujib, disampaikan bahwa itu anekdotnya polisi kasih 5.000 karena ini seperti itu yang kita harus bangun. Kita harus bangun jiwanya, bangun raganya, itu Pak polisinya bangun. Jangan, kalau memang ingin menemukan satu pelanggaran, segera ambil tindakan. Tindakan yang diambil adalah memberikan teguran. Teguran berikutnya adalah memberikan penindakan berupa represif seperti tilang. Nah, kita berikan tilang seperti itu. Apalagi kalau sudah potensial menimbulkan satu kecelakaan lalu lintas, misalnya dia kebut-kebutan atau dia melanggar lampu merah, itu harus ditilang. Karena itu potensial kecelakaan. Kalau tidak ditilang tidak akan tahu. Nah, atau kita berikan teguran. Kalau misalnya mereka, aduh Pak, terkadang Pak polisi tilangnya sudah habis karena banyak hal yang melanggar. Terus dia mau melanggar, tidak ada tilangnya, dia bingung. Ya sudah, tegur saja. Atau panggil petugas dari tempat lain, dia datang untuk membantu melakukan penilangan. Itu sudah kami latih terus. Kami bangunlah jiwanya, bangunlah raganya seperti itu. Nah, sehingga pada saatnya itu polisinya sendiri yang sudah baik. Jadi apabila ada upaya-upaya dari masyarakat yang ingin, sudah Pak damai ya Pak, saya nggak sempat tilang, nggak sempat sidang, saya mau sibuk sehari Pak, saya nggak sempat. Jadi mereka berupaya untuk menyuap, polisinya sudah dibangun jiwanya, sudah dibangun raganya, pasti tidak akan menerima itu. Nah, karena ini sudah kami laksanakan shock terapi yang sudah kami laksanakan waktu saat kami sebelum masuk Polrestabes. Jadi aksi-reaksi juga nih Pak ya? Reaksi dari masyarakat juga yang menyuburkan biasa seperti ini ya? Nah, itu seperti itu, kami larang masyarakat, anggota kami sudah mulai saat ini, tidak boleh, kalau perlu, suruh jalan aja. Tapi dengan keras, jangan diulangi lagi ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau lewat lagi, pasti akan kita tindak keras. Itu. Jadi ini sangat penting kita bangun jiwanya, bangunlah raganya itu. Jadi Pak Polantas juga sama, masyarakat juga sama. Pak Hidayat, kalau kita lihat data ini kan tadi di pengantar itu usia produktif, berarti masih dalam usia-usia sekolah ini ya, SMP, SMA, kuliah dan lain sebagainya. Apakah kalau dikatakan tadi disentuh dulu jiwanya, berarti ada upaya membuat mereka paham rambu lalu lintas, aturan berlalu lintas dan lain sebagainya. Penting nggak ini bagi Pak Hidayat, pemerintah kota menjadi leading juga dalam memberikan pendidikan massal yang ada di sekolah-sekolah menjadi bagian pembelajaran? Penting itu Pak Hidayat. Jadi kembali lagi Pak, kita kami berusaha sesuai dengan arahan pimpinan Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, arahannya begini, cari akar permasalahannya. Dan itu sejalan dengan apa yang saya cita-citakan. Belum sampai saya 3-4 hari saya bertugas, masuk itu masa MOS. Seluruh MOS kita ikut andil di sana, dan besoknya kita memberikan materi. Dan serentak seluruh Polantas dengan modul yang saya berikan berupa CD masuk kepada sebanyak 71 sekolah. Secara serentak 71 sekolah SMP dan SMA. Itu kita berikan kurang lebih kita mencapai 25.000 siswa yang mendengar. Siswa baru nih Pak ya? Siswa baru, yang mau SMP, yang mau SMA. Kita berikan pemahaman seperti itu. Ya Alhamdulillah, jadi waktu saat pembukaan MOS dan rekor muri tercapai, MOS terbesar, begitu pulang, ya komitmen kita bersumpah tidak melanggar. Begitu selesai sumpah, begitu naik motor 3 bonceng tidak pakai helm semua. Dan masih SMP. Itu sedih sekali. SMP baru masuk, dari SD baru SMP. Sampai itu, bagaimana kita ini? Ya, itu yang mesti kita bangun jiwanya, bangun raganya. Melalui apa Mas ditanya? Bagaimana itu Pak, mesti bangun melalui pemahaman. Di seluruh negara maju, materi kelalu lintasan ada dalam kurikulum mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, bahkan kuliah. Nah, sekarang bahwa Undang-Undang 22 tahun 2009 ini diamanahkan dan sudah dilakukan perkap oleh Bapak Kapolri, dan sudah dilakukan MOU antara Menteri Pendidikan dan Kapolri, sudah membuat satu silabus. Nah, akhirnya ini silabus sudah terjadi, tahun 2010 jadi,
diprogramkan, dan ini akan kami kembangkan. Nah, insya Allah kami sudah berjanji dengan sudah membuat komitmen dengan Dinas Pendidikan Kota untuk memasukkan silabus itu integrasi masuk dalam PKN. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Itu integrasi dengan PKN, dan ini kita akan godok masuk pada semester kedua. Karena semester 1 saya sudah begitu masuk 4 hari langsung MOS. Jadi belum sempat lagi kita menggodok itu. Nah, kami minta dukungan dari anggota dewan bagaimana kami untuk memberikan pemahaman itu sejak dari di bangku sekolah. Itu silabus kita punya dari SD, SMP, SMA. Nah, silabusnya kita akan sampaikan. Ini yang kita salah satu ini Pak Hidayat, ini bukunya nih ya, salah satu. Lain, silabusnya lain. Kalau ini hanya untuk buku cerita yang kami sampaikan. Ini buku cerita. Nah, di sini ada komitmen kami tidak bangga menindak pelanggaran. Pelanggar, tapi kami bangga terhadap pelanggaran. Seperti ini. Nah, ini kita berikan untuk semacam buku cerita yang membuat menarik mereka membaca. Kalau pelajaran rata-rata mereka cenderung textbook mereka ini akhirnya nanti kita membuat pernyataan bahwa triwulan kedua pada tahun ajaran triwulan kedua sudah ada silabus, itu sudah kita kembangkan disesuaikan dengan PKN dan pelajaran yang ada di kultur di sini masing-masing. Baik Pak Hidayat, Pak Mujib, kita sapa dulu penelpon untuk berinteraksi bersama kita di Parlementarian malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak, dari Bapak siapa ini? Dengan Pak Sakir di Antang. Pak Sabir di Antang. Pak Sakir. Oh, Pak Sakir. Ya. Silakan Pak Sakir. Maaf, ini ada beberapa pertanyaan dan saran buat. Iya, jangan terlalu banyak lah Pak. Mungkin barangkali ini kurang lengkap ini yang hadir malam ini. Iya. Sebaiknya dihadirkan juga Pak di parkir. Oh, PD parkir juga Pak ya. Apa masalahnya nih Pak Sabir? Jadi begini mungkin ya, sebagai masukan buat anggota DPR dengan Bapak Kepolisian. Iya. Tadi kan menyinggung masalah parkir ini. Itu sudah berapa saya sering interaktif di televisi maupun di Fajar TV, itu sudah tahunan itu, dan saya sudah catat interaktif itu Pak. Iya. Itu di Pengayoman itu, di Pengayoman di sekitar Hotel Denpasar. Tidak ada yang berani, termasuk pihak kepolisian, pihak DPR, tidak ada yang berani. Saya mau lihat itu bagaimana giginya semua itu. Sampai saat ini saya lihat, itu parkir-parkir di sana, itu seenaknya seperti mana ini, moyangnya punya jalanan. Kadang parkir dari tempat parkir Pak. Parkir apa itu Pak misalnya? Semua kendaraan Pak, cuma itu, Pengayoman, sekitar Hotel Denpasar itu. Iya. Cuma sekitar lampu merah. Kalau kepanasan kemudian setengah mati kita pengguna jalan itu. Iya. Itu satu Pak. Yang kita lagi ke barat, itu lagi ke depan sekitar Petrari kurang lebih 400 meter itu. Iya. Itu juga badan jalan dia pakai. Iya. Kalau memang tidak ada lahan parkirmu, jangan buat usaha Pak. Iya. Cuma pemerintah kota itu mengerti, jangan kasih isnur seperti ini. Pengusaha besar yang di Kota Makassar disikam tidak punya lahan parkir. Iya. Itu yang pertama, maaf ini Pak ya. Sudah yang kedua nih Pak? Iya. Yang ketiga nih ya? Ya maaf, yang kedua itu masalah sweeping itu ya. Sweeping? Ya. Sweeping buat bapak dari kepolisian. Ini baru-baru ada sebenarnya keluarga ditahan itu, tiba-tiba di situ di surat tilang ada 1 juta dendanya. Sini saja tidak ada. Nah, saya pertanyaan buat kepolisian. Ini kalau tilang ya kepolisian ini, apakah dia bertindak sebagai hakim atau bertindak sebagai lalu lintas? Ya itu. Baik Pak Zakir ya. Dua pertanyaan. Yang ketiga. Ya. Kemudian ketiga, sampai saat ini Antang Raya di pasar Antang ini Pak, sampai saat ini pemerintah tidak memperhatikan itu, bukan main hari tanpa macet. Macet juga di situ Pak ya. Mohon solusi dari pemerintah kota ini dan DPR. Anggota DPR khususnya ini, jangan hanya sekedar menonton saja, hanya sekedar untuk TV, tapi coba saksikan di bawah juga di pasar Antang itu Pak. Ada hari tanpa kemacetan. Pak Sakir, terima kasih. Selamat malam ya. Pak Sakir di Antang, terima kasih Anda bergabung bersama kita di Parlementer ya. Kita buka line telepon lagi, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu Dewi. Ibu Dewi, silakan Ibu Dewi, mohon singkat. Ya, begini Pak ya. Selama ini kan aku ketahui bahwa pekerjaan daripada Pak Polisi ya sungguh bagus, sungguh mantap ya. Tetapi mungkin ada sedikit aku berikan saran. Apa sarannya? Bahwa mungkin juga sebagai masukan atau tidak ya aku tidak tahu. Begini, setiap para pelanggar daripada kepolisian ya untuk mengambil SIM, sebaiknya mereka diberikan 1 buku pedoman bagaimana
pedoman itu berisi daripada rambu-rambu lalu lintas ataupun cara berjalan dan bagaimana sebagai apa namanya itu seperti kalau kita berjalan bagaimana kita aturan berlalu lintas gitu Bu ya. Buku benar, ini loh ada nanti ya. Nah, di sini Pak, ini aku rasa sangat penting Pak kalau bisa diterbitkan buku. Satu buku khusus. Baik. Mengandung apa itu bagaimana dari kepolisian berkendara yang aman. Ya. Dan juga ada lagi satu, ini masalah Pak tertib jalan ini. Karena yang aku lihat selama ini Pak, banyak yang jalan dia tidak mengerti, apalagi masalah PTPT. Aduh, minta ampun aku Pak. Kalau mengambil penumpang itu mereka nggak minggir, kadang-kadang biasa ke tengah. Jadi yang di belakang itu sudah tertanda semuanya. Baik Ibu Dewi. Kalau bisa terima kasih ya. Diberikan peringatan ataupun diberikan Pak supaya mereka agak sedikit. Sudah ditangkap maksudnya Ibu Dewi. Ya, terima kasih ya sudah bergabung bersama kita di Parlementarian. Satu lagi di segmen ini. Silakan masuk bergabung di 878887. Selamat malam, halo. Ya, terputus. Silakan Agus 1 878887. Halo. 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 Selamat malam. Selamat malam. Iya, dari Bapak siapa ini? Dari Pak Lukman. Pak Lukman. Ya, silakan Pak Lukman. Iya, begini Pak Wahyudin ya. Iya. Pak Hidayat. Siap. Saya ada pengalaman terkait dengan lalu lintas. Ya. Terkait dengan tadi yang dijelaskan itu tadi bahwa bangunlah jiwa, bangunlah raga. Ya. Ini persoalan dan ini tidak pernah habis-habisnya kita lihat di jalan sebagai pengguna jalan. Ya. Saya pernah tersebut debat terbuka di jalan dengan lalu lintas. Ya. Ya, karena saya hanya menggunakan handphone di atas mobil, di lampu merah saya agak telat untuk menyeberang dengan lampu hijau. Terus yang memeriksa saya itu kendaraannya itu nggak lengkap juga, nggak pakai kaca spion apa segala macam. Saya diminta untuk itu. Oke. Di lain sisi saya terima, ya kan, saya siap untuk diperiksa. Di lain sisi saya juga enggan karena yang memeriksa ini sendiri yang pakai seragam lalu lintas, wah dia terang-terang melanggar aturan lalu lintas, Undang-Undang Nomor 14 dan Undang-Undang yang Bapak katakan itu 22 dengan beberapa item ke bawah. Akhirnya saya sependapat dengan Pak Hidayat bilang bahwa yang paling tepat adalah preventif ya saya kira. Itu sebelum terjadi itu. Jadi teguran. Ini langsung mau eksekusi. Langsung saya mau ditilang. Saya bilang tunggu dulu. Yang mau tilang ini pakai seragam tapi melanggar. Saya lihat ini kok aku tanya. Wah ini repot juga ini. Singkat cerita. Jadi yang muncul adalah kesepakatan bahwa saya tidak mau diperiksa oleh saudara karena saudara sendiri sudah melanggar jelas-jelas di hadapan saya. Ini pemandangan umumnya saya pikir. Pak Hidayat mungkin satu dari polisi yang menjadi saya apresiasi Pak Hidayat ya kalau seperti ini. Baik. Tolong pertanyaan saya bagaimana melihat kita punya petugas yang seperti ini, kemana kita mau arahkan petugas ini? Apa kita laporkan ke Propam atau kemana? Baik. Ini makasih. Pak Lukman, terima kasih ya. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan publik. Tapi kalau menarik tadi, sebelum ketiga diberi respon ini, Pak Mujib terkait dengan akar masalah ini kan karena kemacetan tidak lahir dengan sendirinya ya. Kita dengar tadi bagaimana ada upaya-upaya. Nah, apakah memang tahun 2011 ini ada agenda yang bisa mempertautkan semua stakeholder ini untuk bisa memberi perubahan pada tupoksi masing-masing wewenang sehingga itu bisa bisa menjadi bagian perbaikan di kewenangan pemerintah daerah sehingga tidak terlalu menimbulkan kemacetan di situ nanti Pak Mujib. Iya. Terima kasih. Jadi yang pertama memang tidak henti-hentinya kita ini melakukan rekayasa lalu lintas. Jadi kita hanya membutuhkan partisipasi dari masyarakat kita
untuk tidak melakukan penentangan secara keras-kerasan ketika misalnya ada kebijakan berkaitan dengan perubahan arus. Ya, karena satu arah, dua arah ini bisa menimbulkan aksi ya, juga. Salah satu contoh kan Sungai Sadang kemarin. Sungai Sadang, Alhamdulillah semenjak Sungai Sadang itu menjadi satu arus, itu kan akhirnya kendaraan di sana lancar. Jadi dibuka pada setiap hari Sabtu dan Minggu saja. Nah, ke depan memang akan ada beberapa titik jalan kita yang akan dilakukan seperti itu. Yang kedua, berkaitan dengan pembatasan kendaraan. Jadi kalau kemarin itu sempat ada kebijakan yang dilontarkan oleh Bapak Wali Kota Makassar berkaitan dengan pembangunan monorail. Jadi monorail ini adalah salah satu konsep kendaraan transportasi kota yang kemudian akan diterapkan di Kota Makassar ini, mengingat kendaraan yang ada di Kota Makassar ini sudah begitu banyak, sehingga sudah perlu ada alternatif selain PT-PT, yaitu akan dibangun monorail. Kemarin juga sebenarnya ada busway. Public transportasi, apakah itu solusi public transportasi monorail tunggal atau ada upaya-upaya lain, bus kota misalnya? Ya, jadi kalau dia monorail, dia harus hanya monorail. Kalau dia mau ada monorail, ada busway, itu tidak akan bisa ketemu. Karena selain konsepnya beda, yang kedua itu juga akan memakai median jalan yang sama, dan pada akhirnya satu di atas satu di bawah kan pada akhirnya merusak juga tatanan kota terhadap lalu lintas kita. Oleh karena itu saya lebih cenderung sebenarnya sepakat pada konsep monorail. Jadi konsep monorail ini itu sebenarnya sudah dijemput kemarin oleh termasuk Pak Gubernur. Jadi ya saya lihat inilah juga sebenarnya menjadi hal yang perlu kita coba lihat secara bersama ini, secara objektif. Begitu Pak Wali Kota mengeluarkan ada kebijakan untuk pembangunan monorail, pemerintah provinsi juga kemudian mengeluarkan itu, dan pada akhirnya saya kira ini harus ada pertemuan, baik itu pihak gubernur maupun pihak wali kota. Kalau misalnya ingin ada penyatuan Membinasata, Makassar, Sukuminasa, Takalar Goa, kalau 3 bupati dan wali kota ini harus dipertemukan untuk kemudian kita bahas bagaimana sebenarnya konsep monorail yang kita akan bangun. Supaya mereka saling berkesinambungan. Karena kalau misalnya itu berjalan masing-masing juga pasti akan tumpang tindih, karena akan ada beton-beton pancang yang ada di kota-kota kita, di tengah-tengah kota kita. Di Jakarta yang terbengkalai kan menjadi bagian yang masalah. Jakarta itu jadi masalahnya karena di satu sisi pemerintah Jakarta ingin melanjutkan, tapi di sisi lain yang punya bangunan itu menuntut bangunan saya ini mau dibayar berapa gitu kan. Padahal kita sudah bangun, kemudian diputuskan kontraknya, apa dan seterusnya, tidak tersedia dana lah. Oleh karena itu saya kira memang perlu ada kajian yang sangat sistematis. Tapi saya mau tantang pemerintah Kota Makassar dan provinsi, kita jangan mundur. Terlanjur kita melemparkan monorail kita harus cari solusinya, jangan kita mundur hanya karena misalnya ada kajian-kajian bahwa itu akan merusak nantinya, akan apa dan seterusnya. Karena memang kota-kota dunia yang berkembang di beberapa negara-negara maju itu seperti itu konsepnya. Jadi tinggal kajian-kajian yang dilengkapi nih Pak ya. Harus punya modal juga dong ya. Pasti Pak. Pak Hidayat, silakan dijawab ini juga Pak Hidayat. Ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya saya menyampaikan kepada Pak Mujib bahwa public transport itu sangat penting. Sehingga tidak banyak lagi orang mencapai satu titik dari titik satu ke titik lain dengan menggunakan sepeda motor yang katanya sampai dengan ke satu titik. Jadi tidak perlu lagi jalan kaki. Lebih murah katanya Pak kalau naik sepeda motor. Padahal kesehatan itu mahal Pak. Kalau dia berjalan kaki itu lebih sehat. Lebih sehat Pak. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang perlu kami akan lanjutkan adalah masalah PD parkir tadi, pertanyaan pertama. Saya mohon maaf saya dengan Pak siapa tadi? Pak Sakir. Pak Sakir, saya terima kasih banyak, dan semua penanya juga saya memberikan apresiasi bahwa itulah salah satu wujud kecintaan Bapak terhadap tugas-tugas kepolisian sehingga memperhatikan pada kami, dan kami tidak alergi terhadap kritik. Dan setiap kritik yang masuk, ada surat pembaca, langsung kami tulis di satu kertas, langsung dibacakan melalui HT sekarang. Disampaikan. Ada kemacetan ada di Jalan Antang. Ada kemacetan di daerah ini. Dia langsung dibacakan, dan semua surat itu kita bacakan di HT. Jadi kalau mungkin anggota tidak baca koran. Mungkin anggota belum sempat baca koran. Nanti baca koran di pos dimarahin lagi sama masyarakat. Jadi kita bacakan pakai pesawat. Udah mulai dilakukan. Dan masalah parkir tadi, bahwa hari ke-10 saya sudah buat surat kepada seluruh pengusaha restoran dan mall. Saya buat surat, tapi suratnya ini hanya sebagai menghimbau. Surat ini himbauan. Intinya, tolong dihitung berapa kira-kira kursi yang Anda siap tempatkan. Dari kursi berapa meja yang Anda siapkan. Setelah itu baru dihitung berapa kira-kira masyarakat yang akan datang. Bagaimana dia datang ke satu tempat. Sehingga dia menggunakan kendaraan, berapa parkir yang Anda siapkan. Nah itu yang saya bilang.
ya saya menghimbau juga, saya juga bangun jiwanya, bangun raganya supaya untuk itu pasti tidak akan terpenuhi untuk lahan parkirnya. Siapkanlah petugas-petugas parkir untuk mengurangi kepadatan yang juga akan membantu calon pembeli Anda dan kepada yang tidak membeli akan melintasi sana. Yang kedua adalah masalah 1 juta tadi, apakah polisi hakim, apakah polisi sebagai polantas sendiri sebagai penindak. Sebenarnya untuk masalah masalah pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang ditentukan oleh undang-undang, kesalahan yang tidak bisa dielakkan dan langsung ditemukan oleh penumpang dan oleh petugas dan pelanggar tidak bisa mengelak daripada keguatannya. Contohnya melanggar lampu merah tadi masih hijau Pak, itu tidak bisa karena sudah ada pelanggaran yang ditentukan dan keputusan dendanya itu akan kita berikan kepada sesuai dengan aturan yang sudah dibuat dalam undang-undang itu sendiri. Iya, cuma kenyataannya kita vonis misalnya di situ ada tabelnya 1 juta, kalau diputusnya 50.000 lagi lebih baik orang melanggar terus. Sehingga polisi juga kadang-kadang cenderung terjadi kecewa. Aduh, kita sudah tangkap begini capek-capek, kita sudah berjemur. Untuk juga ini kan uangnya kan masuk ke negara. Si pelanggar itu cuma didenda misalnya 16.000. Karena 16.000. Masih ada 16.000. Jadi padahal itu dendanya maksimalnya segitu. Ya kapan mau jerahnya orang? Nah itu pertama. Yang kedua, masalah buku diperbanyak. Alhamdulillah Ibu ini buku mungkin bisa di zoom di sini. Buku ini kita buat ini dekat hasil daripada kemitraan Polri. Di sini banyak yang simpati dari masyarakat memberikan perbanyak buku ini kepada pengusaha ini, memberikan ini saya gratis, termasuk ada anggota dewan. Anggota dewan Kota Makassar sudah menjanjikan dia mempunyai 1 perusahaan pencetakan. Saya perbanyak Pak, saya bagi kepada masyarakat ini gratis. Dia mau berikan, dia perbanyak. Ambil SIM dibagi juga ini Pak Hidayat. Untuk sementara masih kita berikan kepada SIM kan sudah langsung dilatih secara kepada oleh petugas. Di sini masalah denda-denda tilang juga kami sudah berikan. Di sini denda tilang kami berikan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah, ke kampus-kampus kita pasang yang dalam bentuk besar. Di sini seperti melanggar ini ada 3 juta kalau balap-balap liar, tanpa SIM 1 juta, tidak bisa menunjukkan SIM-nya, dia punya SIM, tapi dia 250.000. Ini kita ini banyak kenal kita berikan. Yang balapan liar ini kan subuh-subuh biasa mereka trek-trekan ini Pak. Jadi ini untuk pertanyaan Pak Lukman, masalah bangunlah jiwanya, bangunlah raganya ini untuk Indonesia Raya ini, masalah petugasnya tidak lengkap. Untuk itu Pak, selama 1 bulan kalau kita mau bersihkan, sapunya tidak bersih, tidak akan bersih-bersih itu lantai. Jadi selama 1 bulan saya sangat mengurangi kegiatan-kegiatan penindakan. Selama 1 bulan saya sangat mengurangi kegiatan itu karena memang kita harus bersihkan dulu. Saya melakukan penguatan terhadap institusi Polri sendiri, Polantasnya itu sendiri, termasuk peningkatan integritas pada anggota. Integritasnya apa yang kamu perbuat, apa yang kamu ucapkan, itu yang kamu laksanakan. Kita ucapkan, kita laksanakan. Jadi kita laksanakan seperti itu supaya bangunlah jiwanya, bangunlah raganya itu sangat penting. Dan 1 bulan ini, mohon maaf, mungkin begitu sekolah masuk, nih sekali saya umumkan, begitu sekolah masuk, yang merasa masih sekolah menengah pertama, siap-siap saja akan didatangi oleh polisi dan dinas pendidikan. Langsung begitu masuk akan datangi semua, yang punya sepeda motor kita ambil. Karena umurnya itu tidak cukup. Nah sekarang mumpung belum dibawa, untuk orang tua, tolong peran orang tua sangat penting. Laranglah mereka bawa kendaraan itu sendiri. Orang tua nyuruh nih Pak. Orang tua, kadang-kadang orang tua dia bilang, itu adik kelasnya sudah punya, kenapa saya tidak punya? Nah ini yang kita tertibkan. Ada pemalsuan di situ keterangan. Ada jadi sekarang petugas kalau ada yang tes di situ masih kecil badannya, kita cek. Dan nanti kalau dia sudah punya SIM, kita akan cek dengan ijazah yang ada di sekolah itu. Oh ini berarti ada pemalsuan. Kita tarik. Jadi saya himbau di sini bantuan dari Pak TVRI, dari media, dari Bapak Dewan yang terhormat. Untuk orang tua perannya sangat penting. Sangat-sangat penting. Jangan membiarkan mereka. Biarkan mereka jalan olahraga. Alhamdulillah Pak. Kalau mau bikin, itu kenapa itu boleh? Saya bilang, kalau saya mau bikinkan SIM, anak saya duluan. Karena badannya besar. Anak saya tinggi besar. Tapi belum cukup umur, saya tidak kasih. Karena secara psikolog akan berpengaruh dia dalam ini. Dan tidak menutup kemungkinan nanti ada dipepet, dia dipaksa, dirampas motornya karena dia tidak bisa melawan. Nah inilah yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, saya sangat menyampaikan mohon bantuannya besar kepada para orang tua mengingatkan untuk itu. Dan memang mungkin ada kendala ya, kembali kepada public transport yang tidak sampai tujuan. Tapi kembali lagi kepada warga Jepang itu jalan kaki Pak. Semua jalan kaki di sekolah. Ya itu masalah, mau nggak tidak jalan kaki kita? Jepang juga panas Pak. Nah Pak Mujib, di terakhir ya, mungkin 1 menit waktu Anda untuk bagaimana kita, karena luar biasa ini, public transport kita belum ada, kemudian yang lainnya secara infrastruktur masih membutuhkan alokasi dana yang besar. Ini kan di DPR salah satu pintunya untuk ini bisa diselesaikan. Gimana sebagai anggota DPR ini Pak Mujib? Ya, jadi yang pertama saya ingin mengapresiasi dulu. Saya sangat bangga punya
Pak Kasat Lantas seperti Pak Hidayat ini luar biasa ini. Bahkan kemarin minggu yang lalu kita kan sempat hearing. Jadi teman-teman DPR itu sempat terkesima waktu Pak Hidayat menyampaikan beberapa ulasan yang pada intinya adalah kesadaran pengguna itu yang harus kemudian kita sentuh. Bangun jiwa, bangun raga. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai slogan nasional ini. Bangun jiwa, bangun nasional. Slogannya jadi slogan lalu lintas nasional. Nah, jadi yang kedua berkaitan dengan kebijakan itu, insya Allah kita ini kan sementara dalam tahap untuk melihat di mana sebenarnya skala prioritas dari anggaran yang ada di APBD Kota Makassar ini. Kita mencoba untuk melakukan pembenahan infrastruktur. Jadi sekarang ini karena kami di Komisi C, kami turun langsung. Jadi kami tidak mau hanya memberikan saja menjadi stempel kepada dinas bahwa kita stempel bahwa anggarannya sekian jalan, tidak. Kita sudah angkat sekarang staf ahli, dan staf ahli ada 3 orang ini yang kita angkat di Komisi C. Itu akan bekerja untuk melihat titik-titik mana yang sudah diperbaiki dan bagaimana kualitas dari bangunan yang dibuat. Ini adalah merupakan salah satu terobosan dari Komisi C DPRD Kota Makassar, sehingga mereka yang melakukan pembangunan di beberapa titik itu merasa terawasi dengan adanya staf ahli yang kita sudah tunjuk untuk melakukan pengawasan. Dari situlah nanti itu akan lahir beberapa analisis tentang bagaimana tingkat pencermatan dan prioritas dari anggaran yang akan kita gunakan. Mudah-mudahan itu bisa kita lihat nanti Pak Mujibur Rahman. Pak Hidayat, terima kasih hadir bersama kita di malam hari ini. Nih, hati-hati bagi pengendara sepeda motor yang membawa kendaraan tapi belum punya SIM ya, apalagi anak sekolah. Nanti akan ada Pak Hidayat dan teman-teman akan hadir di sekolah. Mungkin bisa diingatkan lebih awal untuk tidak membawa kendaraan bila belum memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Pak Hidayat terima kasih, Pak Mujib terima kasih. Demikian parlementarnya malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa menjadi inspirasi dan kita memberi kontribusi, terutama orang tua, agar turut memberi kontribusi terkait dengan kemacetan lalu lintas dengan memberi penyadaran terhadap keluarga. Kita ketemu minggu depan di parlementar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.